Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Aku dendam. Aku nggak mau. Aku nggak mau perkawinannya sejahtera mulus. Aku ingin mereka cerai. Ini saya langsung pengen mengundang Pak Ustadz jadinya pengen tahu ada apa. Dan pemirsa, ada nggak ya kira-kira hubungan antara penyakit diabetes atau penyakit kulit dengan akhlak kita sebagai umat muslim? Langsung saja kita undang Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Kasinta, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan sekarang saya yakin di studio juga ibu-ibu mungkin ada, mohon maaf, suaminya yang punya penyakit diabetes atau juga ada riwayat yang sering alergi. Pak Ustadz, gimana sih hubungannya, ada nggak tuh tentang akhlak dan juga penyakit-penyakit tersebut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Insya Allah ada. Kalau yang diabetes itu ada dua sifat yang selalu dilakukan orang yang terkena diabetes. Tapi sebelumnya ini udah dilakukan. Dua sifat ini kalau dilakukan pankreas insya Allah rusak. Nomor satu adalah sifatnya itu kalau punya pendapat atau nasihat harus diterima. Jadi orang yang punya pendapat menyuruh orang, bukan menyuruh ini terima, enggak sih. Harus diterima itu maksudnya kalau dia punya pendapat, punya masukan, punya nasihat, itu kalau nggak diterima sama orang marah dia, jengkel. Maunya dianggap maunya terus gitu dianggap ya, benar dan harus diterima. Nah itu saya anggap punya nasihat harus diterima. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua adalah kalau menyuruh itu harus dikerjakan, kalau tidak marah. Nah dua sifat ini itu kalau dilakukan terus-menerus insya Allah merusak pankreas. Karena hampir semua orang yang diabetes sifat itu punya. Semua orang diabetes itu punya. Kalau istilahnya diabetes itu penyakit turunan, enggak, yang menurun itu sifatnya. Itu kalau diabetes. Insya Allah seperti itu. Nah kalau gatal itu ada beberapa macam. Kalau gatalnya seperti Bu Lilis ini bukan tipikal gatal yang dari akhlak. Kalau akhlak itu kalau gatal itu kan insya Allah keinginannya itu kuat. Jadi gatal itu keinginannya kuat. Kalau gatal di tangan, keinginan untuk bekerja itu kuat. Kalau gatal itu ada di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas keluarga itu kuat. Gatal di punggung, keinginan untuk emosi kuat. Gatal di perut, itu keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya kuat. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Oke, jadi kalau dibilang alergi boleh lah ya, tapi ini akhlak beda posisi. Tapi kalau kasus seperti Bu Lilis, ini ada sesuatu yang beda. Karena gatal dari seluruh tubuh sampai dari kepala sampai ke kaki. Berarti ini gatalnya nggak seperti yang akhlak tadi. Biasanya seperti ini ada ilmu yang masuk ke dalam tubuh Bu Lilis. Oke, tapi ini yang Pak Ustadz lihat bukan keterkaitan dengan ilmu sihir ya Pak Ustadz yang sama Teh Lilis ini? Ini bertumbuh-tumbuh ilmu kayaknya ini sudah. Jadi antara ilmu dulu kayaknya itu buyutnya ada atau kakek neneknya kayaknya orang pinter apa ya? Kakek buyutnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh ya. Jadi ada ilmu yang masuk ke tubuhnya. Iya. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Teh Lilis, kalau lagi maaf kerasukan, kalau kata orang rumah kamu bagaimana selain marah-marah? Kalau kata orang tua selalu minta air kopi hitam. Iya. Terus minta rokok. Wih. Tapi nggak diasapkan itu rokoknya. Diasapkan. Iya. Sebenarnya kamu sendiri bukan perokok. Enggak. Kopinya panas-panas diminum. Iya. Wih. Itu nggak ini, minum Nggak kopi gosong. panas itu nggak gosong lidah apa semua. Nggak terasa. Saya aja kalau minum panas langsung besoknya ya? sariawan. Langsung ya Kak Sinta. Hilang rasa. Terus apa lagi selain minta itu lagi? Ada minta mobil nggak, rumah gitu nggak, tanah nggak? Beda ya? itu beda ya? Itu kalau saya. Jinnya matre ternyata Kak Sinta. Udah itu aja, nggak ada yang menakutkan. Pernah ada ancaman kepada keluarga enggak? Karena kalau ditanya nggak bisa kasih apa gitu. Kalau kata orang pintar, siapa kamu nggak jawab. Pak Ustadz ini, jadi kalau analisanya memang kayaknya kesabar sama ilmu ya Pak Ustadz ya. Mungkin
waktu itu lagi akil Bali pertama kali, ada hubungannya nggak sih Pak Ustadz gitu? Pak Ustadz di usia-usia 13 tahun gitu? Jadi memang ilmu itu, ya kita di Indonesia itu kan bergelut dengan seperti itu. Budaya-budaya yang bakar kemenyan itu sebenarnya ya budaya sejak dulu lah. Saya masih kecil aja masih. Jadi hampir semua rumah itu bakar-bakar kemenyan ya rata-rata. Itu saya masih SD, saya masih ingat sekali. Nah sampai sekarang pun masih. Padahal dia sendiri kadang-kadang, mohon maaf nih, saya dapat cerita dari para jamaah itu, dia sendiri itu sebenarnya juga sholat. Itu. Kemarin aja saya masih nemuin jamaah seperti itu. Dia masih bakar kemenyan, masih naruh kopi sama rokok, ya, sama seperti itu. Jadi Selalu lagi head Pak Ustadz. kenapa? Kalau lagi Kalau head, lagi Pak Ustadz, kerasa, kalau lagi halangan. lagi halangan. Ya. Oh iya. Selalu Nah, tengah malam. Nah biasanya itu ditaruh di lumbung padi pojok rumah. Ini mereka ya, ini saya hanya cerita. Kenapa? Nggak tahu, saya juga baru tahu. Pengharum ruangan mungkin Pak Ustadz ya. Iya, jadi itu biasanya ini kalau sudah saya cerita seperti itu, ini biasanya yang datang nanti jin-jin orang tua. Seperti itu. Kalau misalkan lagi masuk ke dalam gitu, ada yang bereaksi di dalam, nggak pernah ngomong sama sekali? Enggak. Nggak pernah ngomong sama sekali. Wah hari ini harus ada yang ngomong nih Pak Ustadz. Harus ada yang ngomong biar tahu Pak Ustadznya maksudnya ini siapa yang di dalam ini, maunya apa gitu ya. Aki mau kopi nggak Ki? Saya panggil dulu deh. Aki mau kopi nggak Ki? Bahasa Sundanya apa kalau nawarin kopi Ibu? Badai kopi. Apa? Aki badai ngopi, teh. Hoyong kopi. Hoyong kopi. Aki hoyong ngopi teh. Teh. Lagi nggak mau. Udah ngopi tadi. Mau Robi taruh aja. Gak apa-apa nih. Saya taruh bawah ya. Saya taruh bawah ya. Masuk ya? Ngopi yuk Ki, yuk. Sini, sini. Aduh, satu lagi dong gelasnya buat Mas Robi. Sini, ayo. Sini Ki, ngopi Ki. Dia. Apa, duduk apa? Calik, calik. Calik, hela. Calik. Waduh, enak nih Ki. Cuman satu kopinya, Mas Robi yang nggak dapet nih. Ngopi Ki. Assalamualaikum Ki. Masuk ya? Ayo ngopi lah, kalau mau. Di studio nggak boleh berasap Ki, maaf ya. Serem juga ya, begini-begini nih. Monggo Pak Ustadz. Saya nggak tahu Pak udah masuk atau belum. Ki, kamu dari mana Ki? Aki, coba ngomong. Dari mana? Ayo ngomong, selama ini kan kamu diem. Yuk ngomong yuk. Kamu masuk sendiri? Oh. Kamu siapa? Kamu si Aki bukan? Bukan. Kamu ular. Kamu ular. Ayo ngomong. Oh, ular. Ular. Ayo ngomong yuk, kita ngobrol yuk. Ular dari mana? Ular dari mana? Cak boneka dashboard. Kamu masuk dikirim. Serem juga ya. Waduh. Dikirim. Buat nyakitin Lilis bukan? Buat nyakitin Lilis? Oh bukan. Buat apa? Ngelindungin? Bukan. Masuk aja sendiri. Walah. Masuk sendiri. Kok semuanya nyasaran gitu ya Pak Ustadz? Nah udah ini beda lagi nih. Bu, apa? Aki mau ngopi dulu nggak biar ngomong? Astagfirullahaladzim. Gak mau diminum dulu kopinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo ngomong yuk. Mau? Gak mau. Mau saya bantu keluarin nggak? Oh mau. Oh mau Pak Ustadz. Oh ya sudah. Saya bantu keluarin mau ya? Mau. Ya sudah kalau gitu tak bantu keluar ya. Kamu bisa berdiri atau mau duduk? Aki mau duduk apa berdiri? Duduk. Yuk. Aminkan doa saya. Kamu dengar kan jin yang di dalam tubuh Ibu Lilis dengar doa saya? Dengar? Dengar omongan saya?
Dengar? Jin ditanya Pak Ustadz. Jin ular, kamu dengar? Dengar? Oh ya, oke. Kamu bisa ngaminin ya? Ya, oke. Ibu Bapak aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Lilis, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika sudah 13 tahun tubuhnya Ibu Lilis sakit ya Allah. Dan sudah beberapa tahun kesurupan ya Allah. Dan Ibu Lilis memohon kepadamu ya Allah agar Engkau berkenan melepaskan seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Lilis tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Amin. Yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Ibu Lilis, yang sudah menyatu dengan otaknya Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lilis ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, baik yang kerajaan jin yang terorganisir di dalam tubuh Ibu Lilis maupun jin-jin liar yang masuk ke dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni keinginan-keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya Ibu Lilis, menginginkan dia menguasai Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon ampuni keinginan-keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya Ibu Lilis, menginginkan agar Ibu Lilis dikuasai oleh mereka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin dan jin-jin liar yang masuk dan menguasai tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin dan jin-jin liar yang menguasai tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin dan jin-jin liar yang menguasai tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan, penyembuhan musyrik ya Allah, dari orang pintar atau dukun ya Allah, yang mengunci tubuhnya Ibu Lilis, keluarkan mereka semua dari dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Lilis banyak sekali amalan-amalan yang mengunci, amalan-amalan yang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, tetapi hanya untuk mengobati Ibu Lilis, atau dengan niat yang bukan lillahi ta'ala ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang mengunci tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Lilis ada sihir, teluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan mantra-mantra sihir,
telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah. Keluarkanlah ya Allah dari dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Lilis ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin liar yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lilis ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Lilis ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Lilis bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Lilis kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Teh Lilis, pegang mikrofon. Kita ke Teh Lilis dulu ya Pak Ustadz ya. Fokus ini dulu ya. Apa rasanya sekarang? Ini. Legaan. Hah? Legaan. Lega. Iya nanti ya izin ya, nanti ya kata Pak Ustadz. Nanti. Ngantri. Antri. Yang daftar di MNC banyak ribuan. Nanti. Ya. Kita ke Pak Ustadz. Pak Ustadz ini. Iya. Ini apa sih Pak Ustadz? Ilmu apa jin apa gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz malah ketawa-tawa loh. Orang pada ketakutan, doi ketawa-tawa. Pak Ustadz ini ilmu atau jin ini yang kesabar? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan ada waktunya. Udah santai aja. Ngomong apa itu Pak Ustadz? Oh, bahasa Sunda. Ngomong bahasa Udah Sunda. biarin aja. Direkam Ya udah. aja ya. Nanti kalau udah ketemu lawan yang seimbang kan Ya tahu nanti ya, nanti ya jin ya. Pak Ustadz, Ya. saya mau nanya, ini kan Teh Lilis itu sering kelopek-kelopek, katanya kulitnya ada ganti kulit juga. Ada hubungan sama siluman ularnya nggak Pak Ustadz yang di dalamnya? Insya Allah ada. Ya. Teteh sekarang gimana ini, udah enakan atau gimana? Ringan nggak di sini tubuh rasanya gimana? Iya. Enakan? Ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah mudah. Ini proses keluar sih, Mbak. Iya. Sabar ya, karena ini Ya. banyak. Udah nggak ada yang berani sama Pak Ustadz mah kalau diusir. Terima kasih ya Pak Ustadz. Iya. Lo Pak Ustadz yang gatel-gatel sekarang tuh. Ya, gara-gara. Enggak, betulin celana enggak ya? ini, betulin. Saya juga suka gatel. Saya juga suka gatel-gatel tuh. Ya udah Teteh istirahat Tangannya. ya. Iya. Yuk, Puji Gatel disebut. bikin Pamitan sama Pak Ustadz. Terima Pak kasih. Ustadz, terima Pak Ustadz, kasih. Pak Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dampingin. Ini saya penasaran sebenarnya yang nyamber ilmu atau jin nih Ibu. Ini Ibu jemaah dari mana ini ya? Dari daerah Bandung. Dari Bandung ya. Ya.
Ya, tips dari Pak Ustadz kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak, perbanyak istighfar kalau di studio ya. Nanti juga bantu doa, udah banyak yang kesamber nih istilahnya. Nah, pemirsa, narasumber kita selanjutnya adalah jin yang di dalam dirinya pernah berkomunikasi dengan orang pintar. Dan jin mengatakan bahwa ia nggak bisa keluar karena terikat oleh rantai berkarat. Ini menakutkan sekali. Langsung aja kita bertemu ya Pak Ustadz ya. Ini dia, yuk silakan. Assalamualaikum Ibu. Tepuk tangan boleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan langsung saja Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, nama saya Yeni dari Garut, umur 40 tahun. Ya, Bu Yeni, ini kebesaran Allah banget ya, karena cerita Ibu sama cerita Kak Sinta itu sama ya. Tadi Bu dengar nggak yang masalah ubin di rumah keangkat? Betul ya, pernah? Ya, 2 kali. Gitu Kak, sama. Sama. 2 kali, kok itu gimana ya? Terus gimana? Tahun 2002 ya. Mikrofonnya boleh lebih dekat. Abis sholat isya, nggak enak hati Karobiah. Ya. Abis sholat isya, kamar saya kan di atas. Saya turun, numpang tidur di kamar adik. Udah gitu, kata adik saya itu, bawa temen gak sih katanya. Enggak, kok rame, paling maling, aku bilang kayak gitu. Jadi kamarnya semuanya dikunci. Semua anggota keluarga di rumah itu pada nggak berani keluar rumah, kayak ngeri banget gitu ya kalau keluar, takut gitu. Suasananya keeng kalau bahasa Sunda Maya. Nah udah gitu, pas sholat subuh Pak Ustadz, saya datang mau sholat subuh, saya udah wudhu dari bawah, pas masuk, astagfirullahaladzim. Masuk pas di depan pintu, ubinnya udah keangkat, kamar toiletnya udah pada acak-acakan. Saya istighfar. Udah gitu kayak limbung kayak gitu. Limbung, udah gitu nggak tahu pingsan, nggak tahu apa ya. Saya udah gitu turun ke bawah. Kata bapak saya tuh biasa katanya ada tumbuhan ya, jadi nggak dibawa ke ranah sana, ke ranah mistis. Ya udah. Udah gitu malam Jumatnya saya sakit, dibawa ke rumah sakit, seminggu dirawat, nggak didiagnosa sakit apa-apa. Ke atas panas, ke bawah dingin. Nah udah gitu, udah sembuh, kata dokternya, coba anaknya dibawa ke alternatif aja, kata dokternya yang di Garut itu. Kita kan nggak tahu ya pengobatan syariah atau syirkiyah atau kayak gimana ya. Kita kan datang ya ke Pak Ustadz, ke kiai yang ada di daerah sana juga. Saya dimandiin, disuruh doa-doa, baca-baca. Tapi lebih berat lagi. Makin berat malah. Makin berat, makin terasa depresi. Waduh. Tidak bisa ngapa-ngapain. Di rumah semuanya pada berantem, nyalahin saya semuanya. Fitnah semuanya ke saya. Sampai ada tetangga yang kesurupan, katanya disihir sama saya. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Yang katanya keikat rantai berkarat, mana mau ngomong sama Pak Ustadz enggak? Iya. Doh, cerita sama Pak Ustadz. Apa masalahmu? Silakan Pak Ustadz. Aku sengaja dimasukin. Keluarin aja. Pak Ustadz, keluarin aja ini. Di sini. Dari punggung. Kamu tadi masukin dari punggung. Ya. Aku udah gak kuat. Mana si Margana? Siapa itu? Mana? Margana siapa? Margana siapa? Adanya marah. Aku dendam. Aku gak mau. Aku gak mau perkawinannya sejahtera mulus. Aku ingin mereka cerai. Aku sakit. Aku sakit.
Margana. Margana siapa? Suami si Eni. Apa? Kenapa? Dendamnya sama Margana kenapa? Disuruh cerai nggak mau aja dia kuat, nyebelin. Panas. Ustadz Robi aja. Ini kamu disuruh sama yang suka sama Teh Yeni? Ya? Ya, Kamu dari pacar lamanya Teh Yeni? nggak usah kepo. Oh. Aduh. Pak Ustadz. Ini jin milenial tahu kepo. Jin kamu laki apa perempuan? Ini saya nggak kepo tapi nyambung Pak Ustadz nanya. Aku cantik, Cantik perempuan. tapi sakti. Tapi sakti. Coba duduk yang baik. Coba duduk yang baik. Dengar Pak Ustadz. Duduk yang baik. Kamu siapa yang nyuruh? Aku dari Gunung Kidul, Hah? Alas Bondowoso. Emang kamu siapa? Aku disuruh. Aku putri cantik. Buat nyuruh anak ini selingkuh. Tapi nggak bisa aja. Nggak selingkuh. Cuma najkal di WA aja kayak gitu nyebelin. Ayo ketahuan selingkuh dong. Apa? Nacikari itu apa nacikari? Nakal. Oh mereka tuh gaul banget ternyata Jin. Gila keren banget bahasanya. Nakal maksudnya. Ya, Coba kamu masuk ke... Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jangan Itu malah ya. bener. Pak Ustadz jangan, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. kan sukanya selfie situ ya? Aku juga suka. Astagfirullahaladzim. Aduh, Ngegodain suami orang. Astagfirullah. Putri. Tapi kalau udah suka aku tinggalin. Sama kayak kamu ya? Cuma ngegerin doang. Nggak level kan ya? Putri usianya berapa kalau boleh tahu? Genap 1005 tahun, pangeran ganteng. Oh, nuhun. Aku cantik. Iya Putri cantik. Putri tinggi banget atau bagaimana? Kulitnya warna apa kalau boleh tahu? Ireng. Ireng. Putri ireng. Namaku Roro Ireng, Ustadz. Loro Ireng. Bukan nama sebenarnya sih. Cuman buat bikin dia lara dan kehidupannya gelap. Oh. Ya sudah, Ya, sekarang kamu aku udah ketemu. ngaku keluarin. Ada ilmu kuncian di dalam. Dari saudaranya juga, Ustadz. Duduk Pak Ustadz. Udah, Astagfirullahaladzim. sekarang maumu apa? Aku mau keluar, Ustadz. Kamu dari mana? Keluar, tapi bukain kunciannya. Udah, kamu udah siap mau dikeluarin? Iya, Ustadz. Aku doain. Minta didoain supaya aku menjadi muslim yang baik. Iya, kamu udah siap? Kamu dari kerajaan mana? Gunung Kidul, Ustadz. Gunung Kidul. Punyanya Ratu Kidul bukan? Bukan. Entahlah, Ustadz. Aku tahunya sudah diusir Karena dan kamu... dimasukin ke sini. Oh, ya. Aku nggak tahu juga untuk kembali kemana. Ya sudah, kamu cari nanti teman-temanmu banyak itu. Ada yang namanya Sekar. Atau ada itu di Gunung Serandil itu namanya Nyi Ronce. Kamu cari. Kamu kalau sudah muslim, sana. Nanti habis ini saya keluarin, kamu cari ke Nyi Ronce sana. Ya. Sana bergabung dengan Nyi Ronce silahkan. Tapi kamu yang sopan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Yeni, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, agar yang sering dialami oleh Mbak Yeni yaitu kesurupannya, dimohonkan agar Engkau berkenan untuk melepaskannya, ya Allah.